Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi berjumpa dengan saya. Di video kali ini saya akan meneruskan men-share masih dalam perduniawian otomotif. Kali ini di video yang saya akan share, saya mau ngecek kondisi aki yang kedua nih. Ini kebetulan saya dapat aki dari teman saya. Dia komplain kenapa kok aki GS dari penampilannya sih masih baik, tetapi dalam pemasangannya di mobil dia nggak bisa starter. Nah, apakah masalahnya? Mari kita cek. Nah, kalau dilihat dari fisik sih sama kayak aki yang sebelumnya kita ulas. Dari penampilan sih baik, cuma kita nggak tahu nih selnya rusak apa enggak. Nah, untuk tahu kondisinya rusak apa enggak, kembali bakal kita cek menggunakan alat super canggih DHC BT797. Gimana kondisi daleman selnya. Baik, langsung aja kita cek teman-teman. Nah, sebelumnya kalau secara fisik kita lihat sih untuk aki GS khususnya di sini ada namanya tabel indikator nih. Di sini menerangkan ada warna biru itu menerangkan bahwa aki baik. Kalau putih itu artinya kurang strum. Kalau merah hubungi agen kami. Nah, di sini bisa kita cocokkan dengan kaca atau gelas indikator pada baterai. Dia biasanya merefleksikan salah satu warna dari ketiga warna tersebut. Nah, kebetulan di sini warnanya itu sejatinya biru. Nah, kalau kita cocokin di sini kan biru berarti baik ya. Nah, cuma dengan kondisi biru ini belum tentu kondisinya si aki ini kuat untuk starter, makanya harus kita cek menggunakan alat. Oke, langsung saja kita cek. Pertama kita pasang dulu positif. Seperti biasa, negatif dengan negatif. Untuk aki yang akan kita cek sekarang itu dia NS60LS ya. Kebetulan aki yang saya cek ini punya mobil Toyota Yaris. Nah, langsung aja sudah nyala. Untuk DHC nya voltase sih bagus 1250, cuma ini bukan jaminan bahwa akinya bisa starter atau tidak. Bahkan di sini pun tertera kondisi baik. Nah, untuk itu kita langsung saja tes kondisi akinya. Pertama kita biasa tekan enter. Setelah baterai tipe, untuk pemilihan tipenya di sini ada regular atau start stop. Biasa ke start stop. Yang untuk mobil ISS kita pakai yang regular, pakai yang PRL Agile, pakai yang JIS Jepang. Nah, ini pakai yang 46B. Kita cocokkan biasa seperti yang di video sebelumnya di sini 46B 24. Langsung saja kita set kapasitinya sama 46B, enter. Suhunya karena saya terima suhunya tidak terlalu panas jadi no. Langsung. Nah, ada nih hasilnya. Kita print. Yes. Nanti di sini kelihatan bahwa dengan kondisi 12 volt apakah si aki ini bisa starter atau enggak. Nah, langsung saja kita baca hasilnya. Untuk kondisi voltasenya 1248. Untuk CCA-nya dia 117. Ini turun. Biasanya sih untuk 46B atau NS60 itu kisaran 300 sampai 400-an CCA. Nah, di sini state of health-nya, kesehatan akinya ternyata betul sudah lemah sekali, 36%. Ya kan? Untuk pengisiannya casnya 65%. Makanya untuk hasilnya ini bed and replace. Dia menyarankan, alatnya menyarankan untuk diganti akinya dan sudah rusak. Nah, jadi kenapa yang ditanyakan 12 volt dengan kondisi aki biru, kok mobil saya
nggak bisa starter, padahal indikator di aki GS di sini menerangkan baik. Nah, dari hasil yang kita cek ternyata kondisi akinya emang sudah lemah. Nah, lemahnya ini bisa dari beberapa faktor, bisa dari umur, bisa dari mobilitas mobilnya, apakah sering jalan apa enggak, ya kan, atau bahkan jarang jalan sama sekali, itu juga pengaruh terhadap kekuatan baterai. Jadi tidak semua voltase 12 volt bisa untuk melakukan starter atau untuk menghidupkan mesin. Makanya kita harus cek menggunakan alat supaya terang benderang apakah yang rusaknya aki atau sistem yang ada pada mobil. Nah, jadi itu demikian teman-teman yang sudah kita bahas di video kali ini mengenai kondisi aki yang secara fisik voltase bagus 12 volt tapi mobil tidak bisa untuk melakukan starter. Ternyata setelah dicek menggunakan DHC, akinya yang ternyata sudah lemah. Nah, untuk itu sarannya sini untuk dilakukan penggantian aki ya teman-teman. Soalnya pun kalau untuk voltase 12 ini tidak bisa untuk dicas kembali, karena prinsipnya kalau untuk mengecas hanya mengembalikan voltase baterai ke 12 volt, sedangkan baterai yang ada di kita pasang di sini sudah 12 volt. Artinya memang ini sudah 100% akinya yang soak, bukan sistem pada mobilnya. Jadi demikian yang bisa saya share. Semoga apa yang saya share bermanfaat untuk kita semua. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, kebelibetan dalam penyampaian, itu mutlak murni dari kesalahan saya pribadi. Untuk itu mohon dukungan, saran, komen, like, dan subscribe ya dari teman-teman semua, supaya saya dapat mengembangkan video saya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.